yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita awali majelis kita dengan bertahmid alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertemuan kita sebelum ini kita membahas mulai dari syarat. Ada syarat wajib sholat, yang kedua syarat sah sholat. Syarat wajib sholat, siapa yang wajib sholat? Syurutu wujubis sholat, syarat wajib sholat. Yang wajib sholat itu pertama orang Islam. Selama belum Islam dia tak wajib. Kalau sudah syahadat dia wajib dia sholat. Yang kedua dia mesti baligh. Selama dia masih anak-anak belum baligh, maka dia belum dibebankan kewajiban, enggak memenuhi syarat sehingga ditetapkan bahwa dia wajib melaksanakannya. Yang ketiga, orangnya berakal, sehat, pikiran waras, tidak dalam gangguan kejiwaan. Ada pula syarat sah salat. Syarat sah salat ini sesuatu yang harus terpenuhi sebelum salat, supaya salat itu sah. Orang yang beragama Islam tadi, orang yang sudah baligh tadi, orang yang akalnya sehat tadi, kalau ingin sah salatnya dia harus penuhi syaratnya. Apa saja syarat sah salat itu? Yang pertama, waktunya mesti masuk. Sebelum salat itu dipastikan dah masuk atau belum. Sebelum masuk waktu salat dia enggak sah salatnya, maka disebut syarat sah. Jadi syarat sah ini sesuatu yang harus terpenuhi sebelum salat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Kalau dia haid, maka bagaimana supaya dia bisa salat? Tunggu selesai haid dan dia harus mengangkat hadas besarnya dengan mandi. Tak ada air dia mesti tayammum. Begitu juga hadas kecil. Orang yang belum berwudu, dia sedang berhadas kecil, cara mengangkat hadas kecilnya dengan wudu. Kalau tak ada air, tayammum. Baik hadas besar maupun hadas kecil, kalau tak ada air, maka caranya adalah dengan tayammum. Yang ketiga, syarat sah salat itu badan, pakaian, tempat salat ini mesti bersih, suci dari najis. Kalau pakaian terkena najis, salat tidak sah. Badan pun begitu juga, termasuk tempat salat kita. Yang keempat, menutup aurat. Orang yang mau salat, dia pastikan auratnya tertutup. Sudah tertutup, sedang salat terbuka, dia tutup cepat-cepat. Kalau dia biarkan, batal salatnya. Maksudnya tidak memenuhi syarat. Nah, sebetulnya sebelum salat itu harus dipastikan benar-benar tertutup. Yang kelima, menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini dipastikan sebelum salat. Orang yang salat tidak tahu pasti kemana kiblatnya, dia enggak sah salatnya. Maka salat dalam pesawat itu yang kita tidak ketahui kemana arah kiblat itu, hakikatnya secara hukum fikih tidak memenuhi syarat sah. Kalau enggak memenuhi syarat sah, berarti enggak sah. Nah, itu pembahasan kita pada pertemuan terdahulu. Sekarang kita masuk ke bab arkanus shalah. Arkanus shalah artinya rukun salat. Dia sama, konsekuensinya sama dengan syarat sah. Cuma kalau syarat sah ini sebelum salat, kalau rukun salat ini berlangsung salat. Segala sesuatu yang harus terpenuhi sebelum salat namanya syarat sah salat. Segala yang harus terpenuhi di dalam salat namanya rukun salat. Sama-sama konsekuensi sah atau tidak sah. Orang yang tak memenuhi syarat sah, salatnya enggak sah. Orang yang tak memenuhi rukun, salatnya juga tidak sah. Bedanya posisinya sebelum, yang ini sedang berlangsung.
Nah, berkaitan dengan rukun salat ini, ulama ada perbedaan pendapatnya. Kalau mazhab Hanafi itu dia membedakan antara fardu dengan wajib. Jadi rukun dalam mazhab Hanafi itu cuma 6 aja. Takbiratul ihram, berdiri, baca ayat, ruku, sujud, duduk tasyahud akhir. Tapi ada istilah yang kedua dalam mazhab Hanafi, wajib salat. Jadi beda fardu salat dengan wajib salat. Kalau fardu salat itu rukun 6 itu saja menurut mazhab Hanafi. Tapi kalau dia wajib salat, itu persoalannya kalau ditinggalkan berdosa, tapi kalau tertinggal salatnya tetap sah. Karena dia tidak rukun. Jadi cerita tentang sah tidak sah ini kan rukun. Nah, itu. Nah, yang ke-18 wajib-wajib salat itu apa-apa saja, ya, mulai dari takbir, Al-Fatihah, baca ayat, baca surah 2 rakaat pertama, mendahulukan Al-Fatihah dan surah, menyatukan hidung dan kening dalam sujud, menjaga urutan tertib, baca Fatihah baru ayat, ayat baru ruku. Nah, itu kan tertib, itu namanya wajib salat dalam mazhab Hanafi. Ada lagi tumakninah, duduk tahiyat awal. Nanti kalau dalam mazhab Syafi'i duduk tahiyat awal tuh itu tidak termasuk dalam rukun. Baca tahiyat awal, baca tahiyat akhir, bergegas bangkit ke rakaat ketiga setelah tahiyat awal. Nah, inilah semua 18 ini itu dalam mazhab Hanafi disebut dengan wajib salat. Nah, sekarang yang mau kita fokuskan ini, kalau dalam mazhab Maliki 14, nah mazhab Syafi'i aja lah yang kita fokuskan, supaya kita yang kita lakukan ini jelas sumber hukum dasar-dasarnya, dan kita yakin yang kita lakukan itu ada dalil-dalil dan hal-hal yang mesti kita penuhi. Nah, dalam mazhab Syafi'i rukun salat itu yang mu'tamad. Yang mu'tamad itu yang disandarkan dengan dalil-dalil yang kuat, yang diakui, yang disebutkan representasi dari mazhab Syafi'i. Hanya saja nanti Bapak Ibu, di dalam fikih Syafi'i ini ada lagi yang menyebut rukun salat itu ada 17. Kenapa disebut 17? Karena dia udah include 4 di dalam gerakan i'tidal, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Ini 13 tambah 4. Jadi tetap 17 juga dia. Ada pula yang nyebut 18 ditambah dengan satu lagi khurujun minas salat, berniat keluar dari salat. Dikiaskan ke niat memulai salat, kemudian sebelum salam itu, setelah salam itu dipastikan dia ada niat keluar dari salat. Nah, itu ada perbedaan sedikit. Tapi yang populer dalam mazhab Syafi'i bahwa rukun salat itu 13. Inilah yang mau kita fokuskan. Yang pertama, niat. Niat mesti dalam hati. Lafaz niat bukan niat itu. Lafaz niat itu persiapan menuju niat yang sesungguhnya. Niat yang sebenarnya itu yang dalam hati, berlangsung ketika takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Disitulah pemasangan niat. Adapun usolli fardal maghribi sebelum takbir itu sunat, bukan rukun. Yang rukunnya yang di dalam takbir itu Allahu Akbar. Nah, itu dilafaz, dilazim, dimasukkan ke dalam hati itu qasdun, menyengaja. Kemudian ta'yin, merincikan jenis salat. Dan kalau dia sebagai makmum ada 4 yang harus masuk di dalam hatinya ketika takbir. Sengaja aku salat Isya sebagai makmum. Tapi kalau dia sholat sendiri, sengaja aku sholat Isya.
3 itu aja sudah masuk ke dalam hati, sah niatnya. Kalau makmum dia mesti ungkapkan lagi sebagai makmumnya. Adapun mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat, adaan tunai lillahi ta'ala, itu semuanya sunnat aja tuh. Yang wajib itu yang 4 tuh yang dimasukkan ke dalam hati. Yang kedua, takbiratul ihram. Jadi bersamaan dengan niat tadi takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini bahagian dari rukun. Orang yang tidak takbiratul ihram maka salatnya tidak sah. Nah, oleh karena itu orang yang masbuk, yang datang terlambat, biasanya pas dia mau mencapai 1 rakaat bersama imam, waktu imam sedang ruku, dia tak pakai takbiratul ihram, berarti dia belum mulai salatnya. Banyak orang tuh dia mau dapat 1 rakaat pas imam ruku pula, Allahu akbar kata imam, dia cepat-cepat supaya dapat 1 rakaat, Allahu akbar, langsung dia ruku. Itu takbir apa? Takbiratul intiqal, takbir berpindah gerakan. Padahal memulai salat itu mesti dengan takbiratul ihram, maka disebut dia rukun. Berarti kalau ada orang salat tak pakai takbiratul ihram, langsung aja takbiratul intiqal, maka dia 1 dari rukun itu dia tinggalkan. Orang yang meninggalkan rukun otomatis sholatnya batal. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang sholat ini dipastikan kalau dia sehat, dia sholatnya dalam keadaan berdiri untuk sholat wajib. Beda dengan sholat sunnah. Orang yang mampu berdiri, dia sholat duduk. Kalau dia sholat sunat, sah sholatnya. Tapi kalau dia mampu berdiri, dia sholat duduk, maka bisa batal sholatnya, karena rukun dari sholat wajib itu diantaranya adalah berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, orang yang sholat ini mesti membaca Al-Fatihah. Kalau ditinggalkannya Al-Fatihah batal sholatnya. Dan dipastikan Al-Fatihah itu bacaannya betul, jangan salah. Bahkan orang diantara rukun qauli selain Al-Fatihah juga takbir itu. Orang menyebut Allahu Akbar itu bisa batal salat kalau tak pas nyebutnya. Ada orang nyebut Allahu Akbar, nah, itu berubah maknanya. Kalau A-nya dipanjangkan, itu artinya apakah, macam tanda tanya, apakah Allah Maha Besar. Jadi kalau ada orang surah Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar, berarti ragu dia Allah itu Maha Besar. Maka tak boleh dia panjangkan A-nya, dia mesti Allahu Akbar. Itu contoh. Nah, Al-Fatihah begitu juga, dipastikan bacaan Al-Fatihah itu jangan sampai keliru, huruf H-nya jangan dibaca H. Kalau dibaca nanti alhamdu, segala puji betul, tapi kalau alhamdu, kehancuran artinya. Alhamdulillah, kehancuran bagi Allah. Apalagi sampai dia sebut alamin. Alamin sakit, orang-orang yang sakit. Alamin, alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Jadi kalau alamin sakit artinya, jadi bisa rusak maknanya. Maka dipastikan Al-Fatihah ini jangan dianggap remeh, karena dia termasuk rukun. Begitu juga dengan menyebut iyyaka, itu juga harus tasydidnya betul-betul ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak pakai tasydid, itu berubah maknanya. Seharusnya artinya hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami minta tolong, berubah jadi hanya kepada matahari kami menyembah, hanya kepada matahari kami minta tolong. Kok nyembah matahari? Gara-gara salah baca. Maka Fatihah ini usahakan kita ini tidak usah malu untuk memperbaiki Al-Fatihah kita ini.
Sekian lama kita sholat Al-Fatihah belum betul juga, khawatir. Karena dia termasuk rukun, maka dipastikan bacaannya pun mesti tepat. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ruku. Ruku ini termasuk rukun sholat. Dan ruku ini kalau kita letakkan tangan kita itu posisinya mesti persis di lutut. Di lutut betul tangan itu, bukan di bawah lutut, bukan di atas lutut. Karena ada juga orang tangannya di bawah lutut, terlalu tunduk. Ada juga yang kurang tunduk di pahanya. Nah, maka itu kurang pas. Ruku yang benar itu farraja baina asabihi, Nabi merenggangkan jarinya, menggenggam, direnggangkan jari, genggam lutut itu, kokoh dia. Nah, itulah ruku yang tepat. Kemudian bacaannya enggak rukun, rukunya, tapi di dalam ruku mesti ada tumakninah, tenangnya itu. Nah, itu perlu dipastikan. Orang yang ruku mesti dalam keadaan tumakninah, hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah engkau sampai rukukmu benar-benar tumakninah, kata Nabi. Kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Baik ruku maupun i'tidal sama-sama dianjurkan mengangkat tangan. Jadi orang yang sudah sampai walam yakullahu kufuwan ahad, kalau dia mau ruku maka disunnahkan dia ngangkat tangan baru ruku. Allahu Akbar. Nah, setelah dia baca bacaan ruku, i'tidal dia angkat tangan lagi, sami'allahu liman hamidah. Nah, itu diupayakan supaya sempurna ibadah kita ini. Memang sunnah, cuma i'tidalnya rukun. Nah, kalau ngangkat tangannya sunnah. Nah, kalau yang rukun ini disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah, maka sempurnalah ibadah itu. Maka kalau sekedar orang sah enggak kalau saya tak angkat tangan? Sah, tapi dia meninggalkan sunnah-sunnah di dalam sholat. Mengangkat tangan di 4 tempat. Takbiratul ihram memulai, kemudian mau ruku, yang kedua bangun dari ruku, yang ketiga satu lagi bangun dari tahiyat awal. Selesai dia tahiyat awal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bangkit dia rakaat ketiga, dia angkat tangan lagi, Allahu Akbar. Kalau bangkit dia rakaat kedua, dia enggak angkat tangan. Rakaat naik ke rakaat 3 baru angkat tangan. Tahiyat awal. I'tidal, setelah i'tidal sujud. Masalah i'tidal, kalau dibaca sami Allahu liman hamidah, makmumnya tetap baca sami Allah dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, makmumnya langsung Rabbana lakal hamdu. Nah, itu perbedaan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, meskipun imam baca sami Allah, ia juga makmum sama, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, kata makmumnya sama. Rabbana lakal hamdu juga sama. Nah, sujud ini dipastikan sempurna, termasuk di antara yang harus ditempelkan ke lantai itu adalah kening dan hidungnya. Kening, hidung harus mencium lantai, harus dikenakan ke lantai tempat sujud kita. Kalau tak kena hidung berarti kepala tuh, berarti dia terlalu dinaikkan ya kepalanya, sehingga hidungnya tak kena. Itu enggak sujud yang benar. Sujud yang benar itu kening hidung ini satu paket. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin, kata Nabi, aku diperintahkan Allah untuk sujud dengan 7 anggota. Satu kening dan hidung. Satu kening dan hidung itu satu paket. Satu disebut Nabi itu maksudnya apa? Kening dan hidung satu paket. 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung jari kaki. 2, 4, 6. Satunya mana?
satu pakaian, kening dan hidung. La yakuffu, tidak boleh terhalang asy-sya'r wal thiyab, tidak boleh terhalang ketika sujud itu baik rambut maupun pakaian yang sedang dipakai. Jadi kalau ada orang sholat keluar rambutnya menghalangi keningnya dari tempat sujudnya, itu bisa batal. Maka tak boleh ada rambut yang keluar di sini sujud dengan rambut itu, harus dihindarkan. Itulah gunanya kopiah, untuk menghindarkan rambut tak jatuh. Nah, apalagi ibu-ibu, karena itu dah masuk aurat, sehingga dia harus pastikan. Dan mungkin ibu-ibu tidak keluar rambutnya, cuma mau kenanya ini masalah. Waktu sujud mau kenanya letak di depan, sujud dia di atas mukena, itu juga menyebabkan batal. Jadi jangan sujud di mukena yang sedang dipakai. Kalau mau sujud dekat mukena juga, cari mukena satu lagi. Mukena satu tu jadi sejadah, boleh itu. Tapi mukena yang sedang dipakai tak boleh dia menjadi alas sujud kita, termasuk lengan baju, sorban, bahkan yang bahagian dari diri kita, rambut. Itu tak boleh. Atau kopiah yang penghalang, kopiah yang menghalangi. Saya juga orang sholat pakai gini kopiahnya, terhalang kening ini oleh kopiah nih ke lantai langsung, itu juga menyebabkan bermasalah sujud kita. Kemudian duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Duduk antara sujud nih Bapak Ibu, namanya iftirash. Telapak kaki kiri diduduki sebelah kiri, telapak kaki kanan ditegakkan. Wastiqbaluhu bi asabi'ihal qiblah, jari-jarinya ditekankan menghadap ke kiblat. Itu duduk antara dua sujud. Wa nasabal yumnah, jalasa ala rijlihil yusra, Nabi duduk di telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Wastiqbaluhu bi asabi'ihal qiblah. Itu riwayat tentang duduk tahiyat, duduk antara dua sujud Nabi, yang juga dikenal sebagai duduk iftirash, nama jenis duduknya. Kemudian yang berikutnya duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat awal enggak rukun. Orang yang terlupa dia tahiyat awal, salatnya sah. Tapi kalau tahiyat akhir terlupa, batal, karena dia rukun. Berarti tahiyat awal itu kan ada sholawat, ada bacaan tahiyat, itu enggak rukun tuh yang tahiyat awal. Tapi bacaan tahiyat akhir, duduknya rukun, bacaannya rukun. At-tahiyyatul mubarakatus sholawat, maka bacanya juga harus betul. Banyak juga orang baca tahiyat ini kurang pas, karena dia mengandalkan hafalan waktu kecil dulu. Gimana dibaca tahiyat? At-tahiyyatul katanya, bukan at-tahiyyatul, at-tahiyyatul. Itu yang betul. Pakai baris bawah dia huruf H-nya tuh. At-tahiyyatul. Karena baca tahiyat ini juga rukun, enggak boleh salah itu. Disinilah kita penting ngaji supaya memperbaiki bacaan sholat, gerakan sholat dan lain sebagainya. Termasuk sholawat setelah tasyahud, ini kan tasyahud akhir tadi, umpamanya dari at-tahiyyatul mubarakatus, nanti sampai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis itu sholawat. Sholawat ini rukun, nggak boleh ditinggalkan. Maka dibacalah sholawat itu hingga selesai, innaka hamidum majid. Setelah itu baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, tetapi itu bukan rukun. Doa yang di ujung itu sunnah, yang rukun sampai sholawat itu. Nah, setelah sholawat maka rukun berikutnya adalah salam. Nah, salam ini yang rukun itu yang kanan, adapun yang kiri sunnah.
Maka orang yang sholat, andai dia tak salam ke kiri, sah sholatnya, tapi salam ke kanan. Cuma jangan mentang-mentang sunat lalu kita tak salam ke kiri. Maksudnya sempurnanya salamnya tetap 2 kali, kanan kiri, tapi posisi dia, kedudukan salam yang dimaksud rukun ini hanya salam kanan saja. Dan waktu salamnya hati-hati, karena boleh jadi gara-gara salam ini orang sholatnya batal. Kenapa? Karena gerakan tubuhnya sudah tidak menghadap kiblat, itu bisa batal sholat. Assalamualaikum, dia bawanya bahunya ke kanan. Kalau dia bawa bahunya ke kanan, maka dia tak menghadap kiblat. Orang yang sudah lagi tak menghadap kiblat dalam sholat, batal sholatnya. Jadi kalau begitu salam itu apa? Leher kita ni aja yang kita gerakkan. Assalamualaikum warahmatullah. Wajah kita, kepala kita, badan kita nggak usah diikutkan. Biasanya yang menghadap itu tuh karena duduk di kursi inilah ini. Kalau kita duduk di kursi kan ikut badan sekali. Tapi kalau sholat mesti ini aja yang kita gerakkan. Dan yang tepat itu waktu assalamualaikum itu masih menghadap ke depan. Assalamualaikum warahmatullahnya baru ke kanan. Nanti mau salam kedua, balik dulu dia, menghadap ke depan lagi. Assalamualaikum warahmatullah, baru dia ke kiri. Begitulah salam. Dan yang terakhir, rukun sholat ini dalam mazhab Syafi'i tertib mesti berurutan, mulai dari takbiratul ihramnya, kemudian lanjut ke al-fatihahnya, baru kemudian ruku. Nggak boleh ruku dulu baru al-fatihah. Maksudnya tertib ini menjadi rukun yang tak boleh dilewatkan, tak boleh tidak bisa tidak, mesti tertib. Tidak boleh sujud dulu baru ruku gitu. Habis walam yakullahu kufuwan ahad langsung sujud umpamanya, habis itu ruku dia, nah berarti kan ada yang tidak tertib. Nah kalau tidak tertib batal sholatnya. Dia mesti ikut urutan gerakan-gerakan sholat yang disebutkan dalam hadis-hadis. Nah inilah 13 rukun sholat dalam mazhab Syafi'i yang kalau kita perhatikan, kita hati-hati betul, terpenuhi, sah sholat kita. Satu saja di antara rukun ini tak terpenuhi, batal sholat kita. Kalau membahas sunat kita, andai tak terpenuhi nggak batal. Tapi kalau rukun tak bisa tidak, mesti terpenuhi tentang ini. Silahkan kalau ada yang mau kita diskusikan setelah ini. Mungkin ada waktu kita agak beberapa menit menjelang masuk waktu Isya, pembahasan tentang rukun sholat dalam mazhab Syafi'i ini kita selesaikan 13 poin pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, ya Pak. Ya. Jadi dalam 13 ini apakah kita termasuk mengeluarkan suara? Hanya tidak mengeluarkan suara. Ya. Ya. Di antara rukun qauli itu rukun yang harus dilafazkan. Di antaranya takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian tahiyat tuh, kemudian salam. Itu rukun qauli itu yang harus lafaznya sharih, jelas. Tapi ya kalau kita makmum tentu terdengar oleh diri kita sendiri. Nah, jadi Allahu Akbar terdengar oleh diri kita sendiri, enggak juga kita kuat-kuat kayak imam pula, iya kan? Karena banyak juga orang pakai perasaan. Tiba-tiba dah fil alamin innaka hamidum majid aja kan. Tapi tidak dilafazkan. Nah, kalau tidak dilafazkan tidak terpenuhi itu. Dia mesti dilafazkan. Nah, bahkan
waktu sholat zuhur pernah Nabi melaksanakan sholat zuhur, kemudian sampailah berlalu waktu Nabi udah wafat, sampai di masa tabi'in datanglah seseorang bertanya kepada sahabat Nabi namanya Khabbab. Akana Rasulullah SAW yaqra'u fi zuhri wal asri. Wahai Khabbab, apakah Nabi itu melafazkan bacaannya dalam salat zuhur? Salat zuhur kan enggak keras suaranya. Al-Fatihahnya dilafazkan atau tidak? Kata sahabat Nabi, iya, Nabi melafazkan bacaan salatnya. Bima kuntum ta'rifuna dzaka? Engkau tahu dari mana? Bittirabi lihyatihi, karena bergoyang jenggotnya. Berarti kuman kamin. Kalau dia diam aja, enggak bergoyang jenggotnya, berarti tidak perlu dilafazkan. Nah, karena ini termasuk rukun, tidak bisa tidak mesti dilafazkan. Cuma kadang ada pula yang berlebihan pula. Dia kadang-kadang sesuatu yang berlebihan ini tak bagus memang. Kadang dia baca Al-Fatihah salat zuhur, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ganggu juga kawannya. Itu masalah juga. Jadi yang normal aja, baca dengan apa istilahnya itu, dibaca terdengar oleh diri sendiri gitu Pak ya. Allah. Iya Pak. Sebagian ada yang baca sudah niat, kemudian baca Allahu Akbar, akan mulai itu saja. Ada yang baca kabirah. Apakah sampai nasihat kalabu itu? Apakah itu masuk rukun atau tidak? Ya. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau kita baca, kalau yang terbaik itu kita baca doa iftitah namanya. Doa iftitah itu diantaranya Allahu Akbaru kabira, ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ada subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, ada Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fi makanu fihi yakhtalifun. Panjanglah Pak, ada 10 jenisnya itu. Kalau kita mengamalkan salah satunya dah cukup. Kalau menggabungkannya sunnah. Yang kita amalkan pada umumnya dalam mazhab Syafi'i itu 2 tuh Pak. Yang pertama Allahu Akbaru kabira, yang kedua inni wajjahtu. Itu 2 hadis tuh yang digabungkan menjadi satu amaliyah untuk mendapatkan sunnah menggabungkan 2 jenis bacaan. Nah, tetapi apakah itu rukun? Tidak. Bukan rukun. Ditinggalkan sah salatnya. Tapi rugi. Seharusnya dapat pahala, malah tak dapat. Seharusnya membaca Allahu Akbaru kabira itu dapat pahala. Dan yang penting juga kalau kita mau baca yang versi Allahu Akbaru kabira ini, bacanya jangan kabira langsung. Contoh yang tepat itu Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran. Gitu bacanya. Bukan Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Jadi kalau kabira itu ada yang putus tuh. Kalau kita baca kabira itu ada yang tinggal tuh. Apa yang tinggal? Allahu Akbar. Jadi waktu ngangkat tangan tuh Allahu Akbar takbiratul ihram. Setelah bersedekap memulainya Allahu Akbaru kabira. Nah, gitu Pak ya. Itu sunnah hukumnya sunnah. Kalau mau sempurna begitulah bacanya. Atau dengan hadis-hadis yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak. Waktu rukunya banyak ragam Ustaz. Ada ragam walaupun doa, ada mendatar, ada ke bawah. Kemudian sujud, ada tangan ini, ada ini kan yang itu makanya betul. Kemudian salam ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tadi yang selesai. Ya. Ruku, sujud, salam. 3 pertanyaan. Ruku ini yang tepatnya gimana? La yasubbu ra'sahu wa la yaqna. Nabi tidak menundukkan terlalu tunduk kepalanya, tidak pula mendongakkannya. Kalau tunduk terlalu ke bawah, kalau mendongak terlalu ke atas. Terus gimana? Istawa zahrahu, Nabi meluruskan punggungnya. Lau subba alaihil ma lastaqarra, kalau diletakkan satu bejana air di punggungnya, maka air itu tidak bergerak. Maksudnya rata. Kalau dia agak tunduk, berarti jatuh air itu ke depan. Kalau dia agak ke atas, jatuh ke belakang. Tapi kalau dia rata, letakkan satu bejana air, bergerak pun tidak, jangankan tumpah, bergerak pun tidak, menunjukkan ratanya punggung Nabi itu ketika ruku. Itu ruku yang benar. Nah, adapun sujud, bagaimana cara sujud yang tepat itu? Idza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaika. Kalau engkau sujud, kata Nabi, letakkan telapak tangan, angkat sikumu, jangan jatuhkan lengan. Kenapa Nabi tak membolehkan lengannya jatuh? Karena kata Nabi, wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatul kalbi. Janganlah kalian sujud seperti anjing yang membentangkan lengannya ketika duduk, kata Nabi. Supaya berbeda gimana? Angkat sikit siku. Nah, itu tentang cara sujud. Adapun salam, maka dalam mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali, bahkan semua mazhab Hanbali, Hanafi, Maliki, salam yang sempurna itu lafaznya adalah assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Sampai di situ saja. Wala yanbaghi ziyadatu wa barakatuh. Tidak dianjurkan penambahan wa barakatuh ketika sholat biasa. Nah, jadi memang begitu anjurannya, sampai warahmatullah, sempurna. Salam sempurnanya itu assalamualaikum warahmatullah. Begitu banyak riwayat hadis-hadis yang menjelaskan tentang kaifian sholat atau salam Nabi. Itu Pak ya? Baik-baik. Ya Pak. Wa amma ziyadatu wa tundabus ziyadatu fis shalawatil ibrahimiyah, disunnahkan menambahkan sayyidina li Muhammadin dalam bersolawat ketika menyebut nama Nabi Muhammad. Fa inna ziyadatul ikhbar bil waqi' aina sulukil adab. Penambahan sayyidina itu tujuannya untuk menunjukkan sikap beradab kepada Nabi. Karena kalau tak dibaca sayyidina, artinya Allahumma sholli ala Muhammad, artinya apa? Ya Allah, sampaikan selawat kepada Muhammad. Tapi kalau baca sayyidina, ya Allah, sampaikan selawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Itu kan sikap beradab, enggak nyebut Nabi langsung. Kita aja sesama kita ini, saya dengan bapak aja enggak berani saya sebut nama bapak. Karena orang tua kan, hormat sama orang tua. Masa dipanggilnya masih muda, manggil orang tua nama saja, kurang adabnya tuh. Apalagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalilnya apa? La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'da. Jangan engkau menyebut Nabi itu seperti engkau menyebut sesama kalian. Enggak boleh menyebut Nabi itu seperti kita menyebut nama kawan-kawan selepel. Nah, itu diantaranya. Meskipun demikian, ada ulama yang memang tidak mau menambahkan sayyidina. Ya tak apa-apa juga, yang penting masih berselawat. Terus siapa yang mau disalahkan? Enggak ada yang salah. Yang mau berselawat dengan sayyidina ngikut mazhab Syafi'i dan Hanafi, yang tidak baca sayyidina ngikut mazhab Hambali. Nah, jadi ini masalah mazhab aja sebetulnya. Mengapa guru-guru kita dulu ngajarkan kalau selawat itu sayyidina? Mazhabnya Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan siyadah. Siyadah itu penambahan sayyidina ketika menyebutkan Nabi Muhammad. Ada tuh Pak penjelasannya dalam buku kita Ikhtilaf
Seputar sholat itu panjang lebar, dalil-dalilnya banyak sekali itu tentang penambahan Sayyidina. Jadi yang sudah biasa menambahkan Sayyidina buat, yang tak buat tak apa-apa. Maksudnya yang tak buat Sayyidina tapi tetap baca sholawat. Yang tak sholawat, itu baru masalah. Tak sholawat dia batal sholatnya. Kenapa? Sholawat termasuk satu di antara rukun, khususnya dalam tahiyat akhir. Gitu Pak ya? Baik. Ada lagi Pak? Makasih Ustaz. Sama Pak. Di sini yang saya tanyakan, pada tahiyat awal dan pada tahiyat akhir itu duduknya sama saja. Saya tengok imam kita itu seperti itu. Seperti apa tahiyat awal, seperti itu juga tahiyat akhirnya. Di mana yang benar ini? Itu persoalan mazhab Hambali dengan Syafi'i. Itu masalah Syafi'i Hambali itu. Dalam mazhab Hambali tidaklah dilakukan duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk tahiyat akhir tuh, yang telapak kaki kiri keluar ke sebelah kanan. Tidaklah dilakukan duduk seperti itu, melainkan kalau sholat itu memiliki dua tahiyat. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Berarti kalau sholat Jumat tidak ada duduk tahiyat akhir itu. Kenapa? Karena cuma satu tahiyat. Berarti sholat subuh duduknya macam duduk antara dua sujud. Mazhab Hambali yang begitu itu. Adapun dalam mazhab Syafi'i, wa idza jalasa fihi taslim, ketika Nabi, hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi duduk, yang duduk Nabi itu sebentar lagi akan salam, akhara rijlahul yusra, Nabi keluarkan telapak kaki kirinya, wa jalasa mutawarrikan, duduk dengan tawarruk. Baik salatnya satu tahiyat maupun dua tahiyat, asalkan ada salam duduknya itu, maka duduknya keluar telapak kaki kiri. Itulah yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Maka dulu kita nggak ada kita menemukan orang sholat subuh tapi duduknya tahiyat awal. Dulu kan, karena guru-guru kita bermazhab Syafi'i. Terus kenapa sekarang banyak yang begitu? Udah banyak yang mazhab Hambali sekarang nih. Gitu. Udah banyak yang berguru dengan mazhab Hambali. Cuma pas ditanya mazhab apa? Nggak pakai mazhab. Itu masalahnya. Itu aja masalahnya. Tapi kalau dari dalil-dalilnya itu, ulama mazhab Syafi'i sangat tegas dalam hal ini. Mau duduk tahiyat akhir, maksudnya asal duduk tahiyat akhir, mesti telapak kaki kiri keluar ke sebelah kanan. Itu Pak ya, baik. Ini tak bisa kita lanjutkan lagi nampaknya ini. Karena ada juga informasi sedikit yang mau disampaikan tentang perkembangan masjid pondok pesantren kita yang sudah selesai lantai atasnya untuk dibangunkan nanti. Setelah itu tiang-tiang sekaligus tempat menghafal Quran anak-anak kita. Jadi itu lantai atasnya itu nanti tempat halakoh Quran. Jadi mereka nih di sini nanti akan akan mengkaji Quran, belajar hadis. Jadi tempat belajar. Jadi masjid pusat belajar ilmu. Jadi lokal belajar. Itu perkembangan. Nah sekarang ini karena masjid ini belum jadi, ya anak-anak ini ginilah ujian. Biasanya belajar di asrama, di ruang tempat tidurnya. Cuma kalau ujian kan tidak boleh dekat-dekat. Tepat salah sementara nih kita ujian kan di lapangan dulu kan. Agak panas-panas sedikit lah. Dalam beberapa hari ini ujian mereka nih. Nah masjidnya belum jadi. Kita masih merencanakan program untuk tiang-tiang masjid kita. Nah sholat jamaahnya kalau maghrib ya masih di luar lah. Maghrib kalau siang nggak sanggup panas, zuhur asar enggak, masih di dalam kamarnya sholat. Nah, inilah masjid di pondok pesantren kita di Sungai Pakning. Nah, ini nanti tiang-tiang yang mau dibangun itu rencananya seperti itu. Dan sekarang kita buka wakaf tiang dan balok atasnya untuk dibuat kayak gitu kan, dibuat tiang-tiang, kemudian di tempat ada ruang-ruangnya.
Itulah programnya. Jadi semua tiang itu 48 tiang. 48 tiang ini artinya satu tiangnya dihitung-hitung upahnya 500, bahan-bahannya 500. Jadi kalau ada orang niat wakaf tiang, satu tiang, itu bagus sekali. Ingat dulu masa-masa dulu Sunan Kalijaga dulu, itu tiang-tiang itu satu sunan. Sunan Kalijaga satu tiang, Sunan Demak satu tiang. Mungkin ini sunan-sunan mana nih kan? Atau wali-wali mana, wali murid wali-wali Allah nih. Sekarang banyak yang ngaku jadi wali kan. Wali-wali ini amaliyah kita nih, amal untuk jadi wali nih. Amalan yang mungkin bisa jadi amal jariah kita. Bisa satu tiang, bisa setengah tiang, atau untuk baloknya nanti ini per meter kita ukur sekitar 450.000 per meternya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan amal soleh kita. Kapan-kapan nanti mohon izin kalau ada yang dibagikan nanti pelayar-pelayar ini bisa dibawa pulang, entah kapan-kapan ada rezeki mau berwakaf, insya Allah kita usahakan Ramadan ini tiang-tiang itu jadi. Ini berkah insya Allah. Terima kasih atas perhatian jamaah semuanya. Barakallahu fikum jami'ah. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.